Shalom bagi anak-anak ibu semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat layak kami sampaikan kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Tuhan memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami untuk memahami pembelajaran ini. Terpuji nama Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, untuk anak-anak ibu, kita bertemu kembali dengan situasi yang berbeda. Salam rindu bagi seluruh anak-anak ibu, dan salam sehat dari ibu kepada seluruh anak-anak ibu yang telah menyaksikan video ini. Kita masuk ke bab 2, yaitu mengenal gerejaku. Bagian A, gereja terpecah-pecah pertama. Dalam Yeremia 17 ayat 21 menjelaskan doa Tuhan Yesus penting untuk kesatuan murid-muridnya. Karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga. Artinya, sebelum terjadi perpecahan, Yesus sangat merindukan. Karena Yesus sudah tahu akan apa yang terjadi selanjutnya. Yesus sangat merindukan, yaitu kesatuan para murid, kesatuan anggota tubuh Kristus, sehingga mereka bersatu dalam menghadapi apapun. Bukan terpecah karena keegoisan, bukan terpecah karena pemahaman mereka yang tinggi, tapi mereka memiliki kesatuan di dalam jemaat. Apapun yang terjadi di dalam jemaat, Yesus merindukan mereka satu. Kenapa? Karena kesatuan Yesus dengan Bapa itulah mencerminkan juga kesatuan kita di dalam tubuh Kristus. Bapa dan anak tidak bisa dipisahkan, seperti pada gambar ini. Bapa, anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan, tidak ada bisa dipisahkan. Tetapi kerinduan Tuhan ini, apa yang terjadi? Pada kenyataannya kita melihat perpecahan tetap terjadi seperti di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 29. Dan permasalahan ini diambil keputusan di antaranya. Tapi di sini yang menjadi akar permasalahan di Yerusalem pada saat itu, akar permasalahan adalah ketika orang Yahudi, seseorang ingin masuk ke Kristen, mereka memiliki suatu peraturan. Karena peraturan ini ada yang tidak senang sehingga adanya perpecahan di sini. Tapi untuk menyatukan perpecahan ini ada solusi yang diambil. Ingat, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Sama hal ini, ketika perpecahan itu terjadi, ada sesuatu hal keputusan diselesaikan dengan, yaitu sekarang kalau dikatakan itu rapat. Inilah hasil yang telah ditentukan ketika mereka rapat untuk meluruskan pandangan tadi, yaitu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tentu anak-anak ibu sudah tahu berhala itu apa, seperti ada gambar di sini ya, gambar ini. Yang kedua, menjauhkan diri dari darah. Ingat, ini adalah pada masa Yahudi, bukan sekarang. Perpecahan yang pertama. Yang ketiga, menjauhkan diri dari daging binatang yang dicekik. Tentu tahu, mati dicekik. Keempat, menjauhkan diri dari percabulan. Percabulan itu adalah di sana ada yaitu namanya zina. Di sana ada namanya saling mengingini bukan miliknya sendiri, itu percabulan. Ya, seks kalau sekarang. Nah, keempat aturan ini sudah cukup menjadi seorang Kristen, sehingga menjadi orang Kristen tidak perlu menjadi Yahudi. Tidak perlu menjadi Yahudi dulu. Nah, di sini aturan ini sudah diambil, diputuskan menjadi orang Kristen tidak perlu Yahudi. Arti Yahudi di sini adalah mereka itu harus memahami 10 hukum Taurat, harus mematuhi peraturan bangsa Yahudi. Bagi Tuhan ketika ingin datang gak usah dipersulit. Itu artinya di sini. Jadi perpecahan yang pertama diakibatkan ketika orang ingin menjadi Kristen harus Yahudi dulu. Tapi menjadi titik tengah dilakukan, yaitu rapat konsili di Yerusalem. Bagian yang kedua, perpecahan-perpecahan. Berikutnya, perpecahan di Yerusalem bukanlah yang terakhir, tetapi di Korintus terjadi perpecahan gereja. Ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Dan ini disebut
kultus individu. Kultus individu adalah ketika orang-orang saling mengelompokkan berdasarkan rasul, satu rasul, individu. Mereka mempercayai ataupun mengagungkan satu rasul, sehingga satu rasul yang lain mereka anggap itu adalah tidak baik. Contoh, Rasul Paulus mereka agungkan, Yesus mereka agungkan, dan ada kelompok lain tidak mengagungkan Yesus, tidak mengagungkan yaitu Rasul Paulus. Ini adalah perpecahan yang kedua, sehingga terjadi pengelompokan. Nah, tapi berikutnya, selanjutnya perpecahan berikutnya ialah di Korintus kembali. Sama, yaitu di mana anggota di sana menyombongkan diri karena mereka menerima yaitu bagian ataupun karunia roh, sehingga mereka menyombongkan diri. Nah, di sini yang menjadi titik tengah adalah Paulus. Paulus mengingatkan mereka, diumpamakan dengan tubuh kita ini, apakah tubuh bisa terbagi-bagi? Apakah bisa tubuh menjauh dari tangan? Ataukah berguna tangan tanpa ada tubuh? Inilah yang dijelaskan oleh Paulus. Jadi tidak boleh menyombongkan diri karena kita adalah satu tubuh. Begitu juga dengan karunia. Karunia yang Tuhan berikan adalah untuk diberikan kembali kepada orang lain melalui pelayanannya. Perpecahan berikutnya terjadi ketika Gereja Katolik Timur Ortodok dan Gereja Barat Katolik Roma. Gereja Timur merasa bahwa Gereja Roma menambahkan kata filikwe dalam pengakuan iman Knights Konstantinopel yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Sang Anak, Gereja Timur menganggap sebagai pecahan kepada Roh Kudus. Artinya di sini bahwa ada pemahaman antara Gereja Timur dan Gereja Barat tidak seimbang, tidak sama pemikiran mereka. Ada Sang Bapa dan Sang Anak, ini pemahaman adalah Gereja Roma. Padahal Gereja Timur mengatakan tidak, itu tidak betul. Nah, sehingga gereja ini pecah menjadi terbagi dua, Gereja Timur dan Gereja Barat. Nah, perpecahan berikutnya tahun 1517 ketika Martin Luther yang mengkritik praktik-praktik yang dilakukan Gereja Katolik. Martin Luther yang menjadi bapak reformasi yang pertama. Ingat, Gereja Katolik kembali tadi setelah pecah dari Katolik Roma dan Katolik Ortodok, kembali pecah lagi Katolik. Siapa yang menjadi bapak reformasi? Yaitu Martin Luther ketika menemukan praktik-praktik di dalam ajaran Katolik. Salah satunya yaitu adalah adanya penghapusan utang dosa melalui selembar kertas. Ketika kita mengakuinya sepenuh hati, kita tulis, maka itu adalah salah satu menjadi penghapus dosa. Ini menjadi yang dipahami Martin Luther tidak benar, sehingga pecah. Muncullah di sini gereja reformasi, yaitu Lutheran, yaitu dipimpin oleh Bapak Reformasi Martin Luther. Nah, perpecahan berikutnya terus terjadi sampai sekarang ini. Bisa kita lihat perpecahan gereja, yaitu adanya gereja HKBP, HKI, GMI, GBKP, BNKP. Itu terjadi semua karena adanya ajaran, praktik ibadah, organisasi gereja yang berbeda. Contoh karismatik, mereka bernyanyi dengan bertepuk tangan. Katolik berdoa dengan sujud kepada Tuhan. HKBP berdoa dengan tenang dan tidak ada tepuk tangan di dalam jam ibadah. Inilah yang menjadi perpecahan gereja pada saat ini. Tapi kembali, Tuhan menginginkan kita satu tetap di dalam Tuhan walaupun memiliki perbedaan gereja, tapi kita tetap adalah tubuh Kristus. Jadi kita jangan pernah mengatakan bahwa gereja orang adalah tidak benar, gereja saya benar, berarti kita sudah membandingkan Kristus. Karena tubuh tidak bisa dipisahkan, tangan tidak bisa hidup tanpa tubuh. Nah, jadi karena itu, dari perpecahan itu, sehingga muncullah gereja-gereja baru. Itu diakibatkan oleh adanya perpecahan. Demikian materi agama pada saat ini. Silakan sama-sama kita perhatikan evaluasi.
Evaluasi, perhatikan buku BOS halaman 21-22. Bacalah dan tuliskan bagaimana Yeremia mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, bagaimana tindakan Yeremia mensejahterakan kota? Ya, kesejahteraan kota bagaimana sebagai jemaat menurut pemahaman Yeremia. Yang kedua, apa hal-hal yang menurut kamu harus diperbaiki dan dikoreksi dari gerejamu saat ini? Mungkin, mana tahu ada, mungkin cara ibadahnya seperti ini, maunya seperti ini. Nah, minimal 2 saja ya. Yang ketiga, apa hal-hal yang dapat kamu syukuri dari kehadiran gerejamu di Indonesia? Kamu syukuri nggak gerejamu hadir? Contoh gereja GMI, syukuri nggak? Apa alasannya kenapa kamu mensyukuri? Nah, demikianlah pembahasan pendidikan agama Kristen untuk kelas 9. Ibu mengucapkan terima kasih telah memperhatikan video ini dan tetap jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran ini boleh kami terima. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami melalui Roh Kudus yang mengajari kami. Pertemukan kami untuk hari-hari berikutnya dengan keadaan yang sehat yang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.